Halo teman-teman YouTube, apa kabar? Ya, sehat-sehat ya. Oke, ini perkenalan bagi kita. Saya mau kenalin Honda HDP. Saya beli dengan harga second. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in. Oke, ini dia Honda HDP yang saya beli, tapi dengan harga second. Harganya ini agak sedikit mengejutkan sih sebenarnya. Saya beli ini dengan harga 25 juta something. Jadi setidaknya kalau kita bilang harga ADP itu sekitar 27, 28. Oh ya, maaf. Ini tahun 2020. Ya, pemakaian 2021 dipakai dengan yang owner pertama, kemudian baru ada 5 bulan ini dengan saya. Jadi harganya ya menurut saya itu murah. Alhamdulillah saya dapat yang murah dengan kualitas ya, bisa dilihat nanti sekalian ya. Kilometer yang saya dapat itu sekitar 19.000, hampir 20.000. Tapi ya nggak terlalu mahal-mahal amat menurut saya, karena harganya pun sesuai lah ya. Pertama kali saya dapat kondisinya nggak seperti ini udah ada beberapa yang saya upgrade, nanti kita jelasin di video selanjutnya. Ban ini udah saya ganti, tapak rem depan udah saya ganti, dan ada beberapa komponen lagi nanti kita jelasin di sini, plus untuk next video kita buat lagi. Dah, ban ini depan belakang saya ganti, itu harganya sekitar 27 juta. 27. Sorry. Sekitar 700.000 depan belakang. Dan mereknya masih sama seperti yang pertama saya beli. Ini Federal. Depan ring 14, belakang ring 13 dengan ukuran ban 110/80 ya, standarnya lah kita bilang. Teman-teman pada udah tahu sih standar bannya berapa. Kenapa saya pilih ban ini? Ban ini sih karena gini, pertama kali saya dapat ADP ini keadaannya bannya itu udah gundul. Bahasanya bahasa gundul, nggak tahu lah apa itu ya. Yang penting udah habis depan belakang. Jadi saya mau ngerasain sih kayak mana sih ban dual purpose yang katanya enak. Nah, kata teman-teman sebenarnya sih enak ya, lebih enak, dia bisa dibawa ke segala medan walaupun enggak terlalu off-road banget. Ini semi off-road. Oke, sip. Nah, jadi saya pilih ban standarnya aja. Nah, next mungkin kalau untuk selanjutnya nanti kita ganti ban yang lain lagi dengan merek-merek lain ya. Oke, kemudian tapak rem depan, malah tapak rem depan yang habis duluan. Tapak rem belakang itu masih standarnya. Mungkin owner pertamanya itu terlalu sering menggunakan rem depan ya. Jadi ya no problem sih, nggak ada masalah. Dah, tapak rem itu ya, di sini ada cerita lucu sedikit. Kenapa begitu tapak rem saya ganti, saya agak terkejut ya. Karena biasanya saya mengganti tapak rem itu harganya itu sekitar paling tinggi 50-an, itu udah bagus sekali. Tapi di sini harganya sampai 65.000. Terkejut sih. Kenapa? Ya, sekelas ADP harganya ya memang mahal, wajar sih kita bilang. Oke, next lanjut. Apalagi yang udah di-upgrade? Kalau upgrade biasa sih nggak ada yang dari sininya. Ini masih standar semua. Masih biasanya paling di CVT dan ada di BBM ya. Itu saya
tambahin fuel katalis dari BRQ. Ini bukan sponsor, tapi saya menggunakan BRQ untuk sepeda motor Honda ADV 150 yang saya gunakan ini. Alasan saya menggunakan BRQ biar agak sedikit, katanya sih BRQ itu emisi gas buangnya bisa kurang ya, bisa meredup gitu. Kemudian BBM-nya agak sedikit irit, tenaga performanya agak sedikit naik. Well, enggak sih, enggak terlalu signifikan terasanya. Jujur saya ngerasain di situ enggak terlalu signifikan. BBM-nya rata-rata 45,8, ya 45-44 lah per liternya. Jadi enggak terlalu hemat-hemat banget. Bahkan teman-teman yang di owner-owner pengguna ADV yang lain ada yang pernah sharing melalui grup, mereka mengatakan pada sampai 53 km per liter. Wow, itu sangat impresi. Tapi ya no problem. Jadi saya menggunakan BRQ itu walaupun nggak terlalu signifikan dari soal sesi tenaga, emisi gas buang dan BBM, ya no problem. Setidaknya emisinya yang belum kita tes karena alat CO2-nya belum ada. Oke, next lanjut. Di CVT saya udah ada beberapa bagian yang saya ganti sebenarnya ya. Nanti next video kita buat pembongkaran CVT plus kita lihat dari tenaganya, nanti saya sharing juga. Di sini rata-rata saya gunakan dari produk BRT, itu ada 3 bahkan ya, tapi satu bukan untuk di CVT-nya, di businya. Spare plug-nya saya ganti dengan yang namanya Super Iridium dari BRT. Lumayan sih rasanya tenaganya. Kenapa pakai yang iridium? Biar lebih performanya tambah aja. Well, iya sih, sedikit. Nah, agak terasa beda. Oke, kalau rollernya kita pakai Ninja Ball. Ninja Ball dari BRQ. Dari BRT. Alasannya pakai Ninja Ball, saya mau upgrade, bisa dikurang-kurangi gramnya. Jadi sehingga kita dari, kalau nggak salah dari berapa ya, 13 gram kalau nggak salah per balnya itu rollernya, kita bisa tambah sedikit sampai 18 gram. Jadi apabila kita mengurangin, oh saya mau menggunakan yang 17 gram, no problem, kita tinggal keluarin ringnya nanti. Kemudian pernya, nah ini pernya, per CVT-nya juga saya ganti, itu menggunakan yang 15% lebih keras dari standarnya. Dia ada yang 2 versi ya, yang ada yang 10 sampai 15%, yang kedua itu ada yang menggunakan 20% lebih keras dari standarnya. Jadi saya menggunakan yang 10 sampai 15% lebih keras dari standarnya. Kenapa saya gunakan itu? Ya, ini saya mau nyari putaran bawah, bukan putaran atas. Walaupun sih sebenarnya ya kepinginnya sih putaran atas juga dapat ya, tapi ya gitu belum banyak dirubah sih, masih ya standar perubahannya. Oke, next. Sorry buat teman-teman, ini mungkin platnya gue tutup jadi biar nggak nampak kali ya. Jadi nggak ada lagi sih nih. Ohlin jangan ditengok. Malu. Ini bukan aslinya. Kalau Ohlin ya tahulah harganya, nggak murah ya. Di mana ya? Nih. Ya, air radiator, minyak rem. Itu udah saya ganti, saya upgrade. Kalau bawaannya dari Honda mungkin produk Honda. Ini udah saya ganti ke minyak rem. Minyak rem sih sebenarnya nggak penting-penting amat ya, tapi mau sharing deh sama teman-teman. Itu saya gunakan minyak rem dari Brembo ya, made in Italy. Jadi udah saya ganti dua-dua minyak remnya aja. Dalam minyak remnya aja, remnya belum sih. Kepinginnya sih mengganti yang radial ya, biar lebih, bukan keren aja, pengen ngerasain kata teman-teman, ekspresi waktu ngerem itu lebih cakram daripada lebih gigit daripada yang model
horizontal seperti ini. Nanti mudah-mudahan aja tercapai untuk belinya. Nanti kalau tercapai saya sharing lagi. Dah, kemudian apa lagi? Nggak ada lagi sih. Next. Oke. Kita masuk ke keluhan ya. Keluhannya setelah saya menggunakan ini hampir sekitar 5 bulanan. Apa ya? Nggak ada sih. Sebenarnya enak-enak aja. Oh ya ada. Nih keluhannya yang paling kerennya ini ya. Buat teman-teman pasti sering nih. Ini ya. Ini yang pertama nih. Nah. Kenapa? Nih. Mungkin tahu teman-teman nih. Biasanya ini udah dibenerin. Kemarin itu pas sebelum dibenerin, waktu kita tekan ini harus dalam kali baru dapat nih. Kadang-kadang pun nggak kebuka, udah kita tekan kuat-kuat, tapi ini nggak kebuka. Ya nggak? Ada kan keluhannya. Nah, di sini mungkin nengok di video, nanti ada videonya. Ini ada yang udah gue rubah di sini ya. Salah satunya itu kabel untuk ADV ini unik ya. Kabel untuk pembuka joknya dia agak terlalu panjang sedikit aja paling ya sekitar 1 senti lah, nggak sampai bun mungkin ya. Dia agak panjang, jadi harus kita tekan dalam-dalam baru dia kebuka. Dan di sini kita tinggal ngakalin aja, improvisasi istilahnya ya. Kita carilah, kita akalin. Oh, orang Indonesia kok nggak bisa. Jadi itu perlu dikasih kawat kecil di sini, jadi sehingga dia narik. Dia agak terlalu panjang sedikit, jangan dipotong. Potong malah ribet, karena dia memang ketutup habis, dia selingnya itu ketutup habis. Itu yang pertama. Yang kedua, stang beneran dah. Ini stang setelah 1 tahun lebih, rata-rata owner pengguna ADV itu bilang ini stang berat banget, gila berat ya. Tapi nggak berat-berat banget, bisa lah. Tapi kita kalau mau belok-belok itu agak sedikit terganggu ya, wajar sih. Ini kemudian udah dibenerin, saya bongkar sendiri. Untungnya saya bongkar sendiri, saya cek, saya kendorin, ikat lagi. Dan setelah saya rasa oke, beberapa hari setelah itu saya pakai masih juga ya. Kenapa? Jadi saya cari tahu dengan teman-teman owner ADV yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya, Bang, kalau misalnya udah menggunakan ADV selama setahun, komstirnya itu harus diganti dengan yang baru. Wow, ganti. Dan harga komstirnya itu murah komstirnya. Yang mahal apa? Harga bongkarnya sekitar, kalau nggak di tempat saya itu pernah saya tanya tuh, harga bongkar komstir itu sekitar 200.000 rupiah. Harga yang lumayan. Dah, keluhan ketiga, sebelum di upgrade ini gerdek habis kan, beneran parah gerdeknya. Tapi nggak parah-parah kali. Setelah beberapa ya, pertama kita naikin aja itu gerdek. Kemudian nanti begitu udah laju, dia mau, tenaganya ada, dan dia pernah tembus sekitar, nggak ada videonya pula, tapi dia pernah tembus sekitar 112 kalau nggak salah, 110 entah 112 gitulah, lupa. Nah, apalagi ya, nggak ada sih, cuma itu aja. Yang penting saya beli ini dengan harga 25 juta, dan kemudian saya upgrade habis sekitar 20 ya, mungkin nambah 2 juta 3 juta udah. Sekarang aman. Kelebihan. Oke, next ke kelebihannya ya. Dari sisi sini sih, dari sini ya. Yang pertama, kalau dari segi kelebihan, ini motor eksklusif ya, eksklusif banget. Kenapa? Yang pertama, jarang kita lihat di jalan-jalanan,
dia hanya orang-orang tertentu yang beli. Jadi setidaknya begitu kita parkir ataupun kita berhenti, wah dilirik dong. Tapi enggak sih, bagi saya ini keren ya. Keinginan saya tuh beli ini khusus untuk satu. Awalnya hanya untuk ya kita bilang mau beli dari ATPM sebelah lah kita bilang, tapi masih ragu dengan merek tersebut. Jadi KTM Honda ada dua. Yang pertama si PCX, yang kedua ya ini. Ada lagi sih sebenarnya Vario, tapi Vario terlalu pendek untuk stangnya, jadi agak kaku menurut saya pribadi. Kenapa saya nggak pilih PCX? PCX kalau menurut saya nih ya pribadi agak kayak ke ibu-ibuan gitulah. Nah, jadi ini biar agak muda, walaupun umur tua tapi penampilan tetap muda gitu sih. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman nggak tahu lah ya. Oke. Kemudian apa lagi ya, banyak sih si instrumennya, rata-rata ini masih udah LED semua lampunya, dari lampu depan sampai lampu belakang itu semua LED. Lampu bawah ini pun nampaknya LED. Oh ya, lampu bawahnya LED, keren. Dan kemudian apa lagi ya sih, nggak ada yang instrumennya memang LED, kita udah tahu. Boxnya gede biasa standar, box dalamnya standar. Tangkinya lumayan besar. Udah itu aja yang kekurangannya lagi ya, joknya keras kali. Saya pernah berjalan itu sekitar sorry ada kawan pernah berjalan sekitar 400 km ya, pegel, pantat mau hilang beneran ya. Tapi ya mungkin di luaran sana ada yang saya udah nengok-nengok juga, ada yang jual-jual juga joknya, khusus jok, dia agak dilembutkan dan katanya bisa dipendekin ya. Tinggi saya 167 cuman. Jinjit beneran kan, jinjit ya, nggak napak, harus gini ya. Mau bilang apa, biasalah, namanya kereta tinggi, agak tinggi sih ya. Kemudian ya kompartemennya sih oke, no problem. Kemudian kita tengok ke jok. Kok jadinya grogi gini ya depan kamera. Belum diberesin sinan. Joknya ini nggak terlalu gede-gede amat ya, tapi cukup. Helm kurang, ada helm ya kita ya, nggak usah lah, nggak usah nunjukin, mungkin teman-teman udah pada tahu juga. Ini ya bisa-bisa gitu. Tapi kalau misalnya saya bilang ini gede, enggak ya. Kalau dengan si Aerox dari merek sebelah itu lebih besar si Aerox, tapi ini udah besar, bukan kecil, besar juga sih ya. Kadang-kadang satu tas itu cukup untuk masuk seperti kemari. Dah. Oke, itu aja dari review singkat kita ya. Review singkat sih tentang Honda ADV yang saya beli second ini. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya, silahkan komen di bawah, nanti kita jawab ya. Untuk selanjutnya nanti kita next buat video tentang upgrade CVT. Oke, sampai sini dulu. Kita cabut. Bye. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like